Lebih ringan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani wal akhwat fillah arsyadakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq. Ini adalah bagian terakhir, paragraf terakhir dari bab atau bagian muamalat dan munakahat. Fasal terakhir dari persoalan yang berkaitan dengan muamalat dan munakahat. Setelah itu masuk ke bagian tazkiyatun nafs. Terakhir kita telah membahas beberapa hal yang merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Lalu kemudian di bagian akhir Allamah Ba'alawi rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid darain mengatakan berkaitan dengan kewajiban untuk menafkahi budak dan juga hewan peliharaan. Beliau mengatakan wa 'ala malikil 'abidi wal bahaimi, dan wajib hukumnya atas pemilik hamba sahaya atau budak, abid, budak, wal bahaim, dan hewan-hewan peliharaan, nafaqatuhum, untuk memberikan nafkah terhadap mereka. Kalau besarannya budak kemarin sudah sempat disinggung bersamaan dengan istri, ya. Lebih kecil daripada nafkah istri. Kalau mampu, kalau memang tidak mampu lebih kecil lagi. Kalau memang masih tidak mampu juga, maka yang penting memberikan makan dan pakaian. Makan, pakaian, ya, tempat tinggal bisa tidak mesti memiliki tempat tinggal secara khusus, dalam artian bisa tinggal bersamanya atau tinggal bersama istri-istrinya, begitu. Wa alla yukallifahum, dan tidak boleh bagi pemilik hamba sahaya atau pemilik budak untuk memberikan beban pekerjaan, wa alla yukallifahum minal amali, dari berbagai macam jenis pekerjaan, ma la yutiqun, yang mereka tidak mampu melakukannya. Misalnya kita punya unta, maka tidak boleh memberikan beban
yang berlebihan terhadap unta. Misalnya kalau lagi pas pindahan atau pas lagi perjalanan, barang-barang semua ditaruh di punduk unta. Bahkan kitanya pun naik di sana sampai untanya terlihat kelelahan. Itu kezaliman terhadap binatang. Demikian pula kepada budak. Kita punya budak halal, laki-laki mau budak perempuan halal, namun tidak boleh memberikan beban pekerjaan yang melebihi kapasitasnya. Kalau sekadar bantu-bantu tidak masalah, tapi jangan sampai budak yang tidak berperi kemanusiaan. Tidak. Dalam Islam, budak pun diatur dan diperlakukan secara manusiawi. Kemudian wala yadribahum bighairi haqq. Dan tidak boleh bagi seorang tuan memukul hamba sahayanya tanpa hak. Hamba sahaya tidak boleh dipukul. Kemudian binatang hewan peliharaannya juga tidak boleh dipukul. Walaupun binatang mereka juga memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Sedangkan budak manusia, maka lebih utama lagi untuk diperlakukan secara adil. Begitu. Ya. Jangan sampai kemudian kita punya budak memperlakukannya sewenang-wenang, memperlakukannya semena-mena, maka hal tersebut adalah kezaliman. Jangankan budak, ya. Binatang saja tidak boleh disiksa. Ya, mungkin telah masyhur kisah kita, ada seorang yang rajin beribadah, namun kemudian terhambat di akhirat, masuk neraka gara-gara mengurung seekor kucing tanpa memberinya makanan. Sampai kucing tersebut mati. Ini luar biasa. Seorang yang rajin beribadah ternyata bisa terhambat di akhirat hanya gara-gara mengurung seekor kucing sampai mati. Padahal bukan manusia. Apalagi budak. Budak itu masih manusia. Apalagi budaknya muslim. Ada hak orang beriman di sana. Ya. Jadi jangan sampai kemudian seenaknya saja. Demikian pula mungkin kita telah mendengar kisah yang masyhur tentang seorang wanita yang dia ini adalah pelacur begitu, wanita tunasusila. Lalu ternyata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya di dunia disebabkan kebaikannya terhadap seekor anjing. Yang dikisahkan, si wanita ini ketika melihat anjing, ya, mau minum, lihat sumurnya terlalu dalam. Lalu kemudian dia mau ngambil wadahnya, bingung, akhirnya dia turun ke sumur sambil menenteng sepatunya. Sepatu kulit, dilepas sepatunya, turun ke sumur, kemudian diambilkan dengan sepatu tersebut. Manjat laginya gimana? Pas manjat laginya digigit si sepatunya itu. Panjat, kemudian diberikan ke anjing tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan wanita ini atau memberikan kemuliaan wanita ini di akhirat disebabkan memberi minum seekor anjing, hewan yang najis. Hewan yang hina kedudukannya dalam Islam. Ya walaupun tidak sehina babi ya. Babi itu kalau babi udah nggak ada kebaikannya sama sekali. Kalau anjing masih ada kebaikannya. Namun ternyata anjing, ya, hewan yang haram, yang najisnya najis mughalladhah, begitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan anjing sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan bagi seorang hamba yang berbuat baik kepadanya. Begitu. Ini penting. Jadi jangan sampai kita punya peliharaan yang penting rasa memiliki doang aja. Punya peliharaan apapun itu, peliharaan ikan kah, ayam kah, kemudian kucing kah. Jangan sampai kemudian kita merasa memiliki tapi habis itu nggak diurus. Tidak diurus ya. Sakit biarin sampai mati misalnya begitu. Udahlah binatang ini nggak apa-apa, udah mati-mati aja lah. Sebisa mungkin diurus. Ketika kita
memilih untuk merawatnya, ketika kita memilih untuk memilikinya, maka sudah sepatutnya bagi kita bertanggung jawab atas keselamatannya, bertanggung jawab atas kehidupannya. Begitu, ya. Itu berkaitan dengan memberi nafkah bagi hamba sahaya dan juga hewan peliharaan. Minimal apa yang diberikan bagi hamba sahaya dan hewan peliharaan? Minimal adalah, kalau hamba sahaya minimal apa? Makanan, kemudian pakaian. Tempat tinggal tidak mesti diberi tempat tinggal secara khusus. Jadi boleh tinggal bersama dirinya, boleh tinggal bersama istrinya, kalau itu dititipkan kepada istrinya. Karena boleh menitipkan hamba sahaya kepada istri. Jadi bukan hadiah, tapi dititipkan untuk membantu istri. Boleh, seperti itu. Bahkan wajib, ya, sudah disampaikan. Kalau istrinya termasuk orang yang anak sultan, punya hamba sahayanya banyak di rumahnya, maka mesti sebagai seorang suami menyediakan hamba sahaya sebagaimana yang biasa didapatkan istrinya ketika di rumah orang tuanya. Begitu. Kemudian adapun binatang, maka tentu saja kalau binatang hanya cukup memberikannya makanan dan minuman. Tidak ada kewajiban untuk memberikan lebih dari itu. Misalnya jodoh wajib diberikan enggak buat binatang? Enggak, bahkan kalau dikebiri pun tidak apa-apa. Ya. Bahkan kalau dikebiri pun tidak apa-apa. Selama ada maslahat. Binatang, selama ada maslahat. Tapi kalau budak nggak bisa. Binatang tidak masalah. Yang penting dikasih makan, diurus. Kecuali anjing, kalau anjing tidak boleh tinggal di dalam rumah, maka tinggal di luar rumah. Tinggal di luar rumahnya bagaimana ya? Ya kalau memang kita kasihan sama anjing, ya disediakan rumah kecil buat anjing tersebut. Begitu. Kemudian di paragraf terakhir, Alama Ba'alawi mengatakan, ini berkaitan dengan kewajiban istri tapi singkat sekali beliau menyampaikan. Beliau mengatakan, wa yajibu 'ala zaujati, dan wajib hukumnya atas seorang istri. Apa saja kewajiban seorang istri terhadap suami? Ada berapa? Ada berapa kewajiban istri kepada suami? Kewajiban suami terhadap istri banyak. Yang 10 itu nafkah doang. Nafkah harta doang. Kewajiban yang lain belum disebut. Contohnya apa? Kewajiban mendidik, mengajarkannya fikih. Itu kewajiban lagi. Ya. Itu kewajiban juga. Itu kewajiban nafkah 10. Kewajiban nafkahnya 10. Itu baru kewajiban nafkah. Nafkah harta. Ya. Bukan nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Nafkah batin itu ilmu, cinta, kasih sayang. Itu nafkah batin. Orang Indonesia mikir nafkah batin itu hubungan badan doang. Wah, mau ngasih nafkah batin istri. Oh, nafkah batin itu bukan hanya hubungan badan. Itu nafkah biologis namanya. Nafkah psikologis mana? Ya. Nafkah apa? Nafkah emosional. Ada nafkah yang harus diberikan di sana, bukan hanya harta saja. Kalau harta iya, yang 10 itu. Tapi kewajiban istri dan suami ditotalkan ada berapa? Ada berapa? Azam. Rafi, kewajiban istri dan suami ada berapa, Rafi? 2 apa aja? Kewajiban istri terhadap suami cuma 1. Taat pada suami. Udah 1. Kok enak banget jadi istri? Enak. Jadi perempuan enak dalam Islam. Kewajibannya sedikit dibandingkan haknya. Ya. Sedikit. Cuma taat. Intinya di situ. Semua cabang-cabangnya kembali kepada itu. Kembali kepada ketaatan terhadap suami. Termasuk diantaranya apa berarti? Ketaatan terhadap suami itu menjaga titipan barang-barangnya suami, menjaga kehormatan suami, berbuat baik kepada suami, semuanya. Makanya saya katakan, wa yajibu 'ala zaujati ta'atuz zauj. Pertanyaannya, ketaatannya dalam hal apa yang wajib?
Semua hal, kita terjemahkan dulu. Fi nafsiha, dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak suami atasnya. Illa ma la yahil, kecuali kalau diperintahkan melakukan sesuatu yang tidak halal baginya. Ini paling inti. Kemudian wa alla tasuma nafla, kemudian jangan berpuasa sunnah. Maksudnya apa? Kalau tidak diizinkan suami, masalah ketaatan. Wala takhruja min baitihi illa biidnih, masalah ketaatan juga. Jangan keluar rumah kecuali atas izin suami. Masalah ketaatan lagi. Semuanya masalah ketaatan. Ya. Intinya di sini, wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya pada hak-haknya kecuali pada perkara yang tidak dihalalkan. Juga untuk tidak berpuasa dan tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya. Kalau di sini disebutkan 3 poin. Ya. Kalau di sini disebutkan 3 poin. Apa saja poin yang pertama? Menaati suami pada hak-haknya. Apa maksudnya? Yaitu dalam hal yang berkaitan dengan hubungan badan dan bersenang-senang di dalamnya. Fil wat'i walistimta'. Ya. Dalam persoalan itu saja yang wajib taat. Dan gak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Kecuali melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan. Contohnya apa? Contohnya apa? Sesuatu yang tidak dihalalkan. Ya? Tahu nggak? Contohnya, berhubungan badan ketika haid. Haram. Maka istri wajib menolak. Maka istri wajib menolak. Kemudian apa lagi? Kemudian misalnya berhubungan badan melalui dubur. Haram. Maka istri wajib menolak. Maka istri wajib menolak. Atau hal-hal yang gila yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, ya. Yang itu haram. Kalau halal tidak masalah. Selama halal tidak masalah. Karena kalau kita lihat kebejatan manusia sekarang itu ya, bahkan nyuruh istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki yang lain, kemudian dia melihatnya. Istilahnya swing kalau nggak salah, swing. Istilah. Itu gila sekali. Laki-laki zaman sekarang sampai ada yang untuk apa? Dia beralasan untuk membangkitkan gairah seksualnya. Jadi kalau nggak begitu, enggak ada syahwat. Dia harus dipicu. Atau misalnya dengan melakukan sesuatu yang menyakiti. Seperti misalnya kalau tidak memukul istrinya, dia tidak akan bergairah. Harus dipukulin sampai berdarah-darah gitu ya. Itu tidak diperbolehkan, itu tidak halal. Atau melakukan apapun itu yang tidak halal pokoknya. Intinya yang tidak halal tidak diperbolehkan. Walaupun itu adalah kewajiban asalnya. Kewajiban asal istri dalam hal itu, tapi kalau sudah tidak halal tidak diperbolehkan. Ya. Tidak semua fantasi liarnya si suami itu boleh ditaati. Kalau selama halal dipersilakan. Adapun dalam persoalan yang tidak berkaitan dengan hal tersebut, maka tidak wajib menaatinya secara mutlak. Bebas. Misalnya, disuruh apa? Disuruh beres-beres, suruh nyuci, disuruh nyetrika, boleh nolak. Itu bukan tugas saya. Boleh. Atau misalnya lagi capek, ntar dulu. Tidak masalah. Atau misalnya disuruh masak misalnya. Suami bilang, tolong masakin ini, pengen ini. Boleh. Tapi bayar ya? Boleh. Akadnya akan ijarah. Boleh. Boleh. Bukan wajib, bukan sunnah. Boleh saja.
Namun apabila mampu, dianjurkan tetap untuk menaatinya. Sunnah menaatinya. Tidak wajib, sunnah menaati. Suami minta kopi, sunnah menaatinya. Suami minta masakan tertentu, sunnah menaatinya. Suami minta beres-beres rumah, nyetrika baju, kemudian nyuci baju, nyuci piring, lain sebagainya, itu semuanya sunnah ditaati, tidak wajib. Kenapa? Karena bukan untuk itu wanita dinikahi. Karena bukan untuk melakukan itu semua wanita dinikahi. Ya, bukan untuk itu semua wanita dinikahi. Akadnya, akad antara suami dengan wali si gadis ketika terjadi akad nikah, itu adalah akadnya penghalalan kemaluan. Dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Maka tidak ada akad untuk menyuruh istri beres-beres rumah, nggak ada akad itu. Tidak ada akad istri harus nyediain makanan buat suaminya tiap hari, tidak ada akad untuk itu. Tidak ada akad untuk itu. Begitu, ya. Jadi bukan berarti kalau istri tidak menaati suami otomatis langsung dibilang nusyuz. Otomatis langsung dibilang membangkang. Tidak taat, durhaka. Tidak. Durhaka itu apabila istri tidak menaati suami dalam persoalan al-wata, jima. Dalam persoalan jima. Adapun selain itu tidak wajib untuk ditaati. Begitu. Ya. Maka dalam persoalan ini antum sebagai para calon suami harus paham. Jangan emosi ketika kemudian istri antum menolak untuk melakukan beres-beres rumah. Ya wajar, itu kan tugas tua. Kalau misalnya mereka bilang, aduh mas, sekarang beres-beres itu udah dulu deh, besok aja, sekarang capek banget. Ya udah, nggak apa-apa, gak usah dipaksain. Jawabnya gitu, gak usah dipaksain, itu bukan tugasmu aslinya. Kalau perlu manggil pembantu aja, biar kamu nggak capek. Begitu, sebagai seorang suami harus seperti itu. Butuh pembantu nggak? Kalau misalnya dia bilang nggak butuh, insya Allah nggak apa-apa. Ya udah, nggak usah. Tapi kalau misalnya sebenarnya butuh, ya udah, kasih pembantu. Begitu. Ya. Karena bukan untuk itu antum para pria, para laki-laki menikahi istri, menikahi wanita bukan untuk itu. Akadnya bukan akad sebagai pekerja, akadnya bukan sebagai akad pembantu rumah tangga. Bukan. Ya. Begitu. Ini yang pertama, berkaitan dengan ketaatan. Yang kedua, ini nggak banyak ya materinya, cuma ini aja. Yang kedua, tadi dikatakan apa? Tidak boleh berpuasa. Puasa apa maksudnya? Puasa sunnah. Kalau puasa wajib tidak ada. Kenapa? Karena puasa wajib perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka si istri tidak boleh berpuasa sunnah. Juga ibadah sunnah yang lain apabila menghalangi hak suami dalam persoalan jima. Kok sampai begitunya? Karena sekali lagi, ya, dalam persoalan al-wata atau jima atau hubungan badan, istri tidak boleh menolak sama sekali. Istri tidak boleh menolak sama sekali. Persoalannya adalah persoalan yang sering dihadapi, nanti hari Ahad juga dibahas. Persoalan yang sering dihadapi, laki-laki itu selalu mau walaupun tidak selalu mampu. Selalu mau walaupun tidak selalu mampu. Adapun perempuan selalu mampu fitrahnya, namun tidak selalu mau. Begitu, ya. Fitrahnya seperti itu. Jadi laki-laki minta sehari 5 kali, kasih sehari 5 kali. Apalagi pengantin baru. Ya, Mas Sugeng. Ketawa. Jadi nanti harus disiapkan mental dalam persoalan ini. Karena wahai para wanita, ini adalah akad utama dalam pernikahan. Masalah ini. Secara dunianya ya, secara duniawi ya. Kalau secara ukhrawinya jelas, wa anfusakum wa ahlikum nar, itu udah jelas. Tapi secara duniawi, akadnya adalah akad pertukaran, iwadnya itu adalah menghalalkan kemaluan. Jadi kenapa ada mahar? Itu untuk menghalalkan kemaluan. Makanya kalau ada hutang maharnya dimakruh. Walaupun sudah menikah, makruh untuk
berhubungan suami istri. Begitu. Termasuk di antaranya sedekah apabila menggunakan harta suaminya, maka tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh bagi seorang istri bersedekah tanpa seizin suami dalam persoalan sedekah sunnah. Jangan mentang-mentang solehah, ada duit di kamar, duitnya nggak apa-apa lah, sedekah ini. Padahal suaminya nggak mengizinkan. Maka tidak boleh digunakan. Wah, suami pelit-pelit amat, itu urusan suami sama Allah. Urusan para istri adalah menjaga harta suaminya. Begitu. Dipahami ya? Masalah suami nggak mau sedekah, pelit segala macam, urusannya sama Allah. Tapi urusan si istri adalah menjaga harta suaminya dan tidak menggunakannya kecuali dengan seizin suami. Walaupun untuk sedekah, harus minta izin dulu. Kecuali sedekahnya sedekah wajib, seperti zakat. Atau buat ongkos haji. Udah tahu nih, si suami ini udah punya duit buat haji atau umroh, minimal umroh. Tapi kok nggak didaftar-daftarin, padahal duitnya banyak di tabungan, maka boleh. Kalau tahu password M-bankingnya, daftarin buat umroh gitu. Kenapa daftarin buat umroh? Ini uang saya, karena wajib hukumnya buat kita. Begitu. Nah, makasih banyak. Ini colokin. Umroh, haji, zakat fitrah misalnya, ada beras itu. Beras itu punya siapa? Di rumah punya suami pasti. Ya kan? Udah main ambil-ambil aja, suami bilang, "Ini mana beras buat zakat fitrah?" Suaminya bilang, "Nanti dulu zakat fitrah." Nggak bisa nanti. Ini udah mepet ini. Udah malam takbiran. Begitu. Dan saya tahu kamu punya uang. Nggak apa-apa begitu. Kalau untuk yang wajib tidak apa-apa. Tidak butuh izin suami. Begitupun sholat 5 waktu, gak butuh izin suami. Puasa wajib, gak butuh izin suami. Memakai jilbab, menutup aurat, tidak butuh izin suami. Menuntut ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan baginya, tidak butuh izin suami. Bahkan suami wajib memfasilitasi istri mereka untuk, para suami wajib memfasilitasi istri mereka untuk apa? Untuk belajar, mengetahui hal-hal yang diwajibkan atasnya. Karena itu bagian dari nafkah batinnya suami terhadap istri. Kalau suami nggak sanggup untuk mengajarkan, maka wajib memfasilitasi istri agar bisa menuntut ilmu. Adapun persoalan yang sunnah, maka tidak diperbolehkan. Harus dengan seizin suami. Juga kewajiban menjaga harta suaminya yang dititipkan kepadanya. Biasanya suami, nanti kalau antum rumah tangga mungkin akan mengalami, biasanya suami itu suka ngasih uang ke istri untuk 1 bulan. Tapi itu bukan jatah istri doang. Jatah istri, jatah anak, dan juga uang titipan suami untuk makan dia sendiri. Ya. Ini ada uang sebulan, misalnya dikasih, atau misalnya tiap pekan misalnya 2 juta. Cukup nggak tiap pekan 2 juta? Cukup. Pas-pasan. Sebulan berapa berarti? Kalau sepekan 2 juta, sebulan berapa? 8 juta. Itu pas-pasan di Depok, masuk gang. Ya. Jangan disamakan dengan antum di mana? Bojonegoro. Banjarnegara. Jangan disamakan dengan di Banjarnegara. Di Depok 2 juta per pekan itu pas-pasan. Ya, harus siap-siap. Ya, Kiki, siap-siap Ki. 2 juta per pekan itu pas-pasan Ki. Kasih 2 juta. Buat apa ini 2 juta? Buat nafkah kamu, berarti makan dia kan? Ya. Kemudian juga anak-anak, bayar listrik, air, kemudian juga nanti buat makan saya. Terserah mau diolah jadi apa. Kalau ada sisanya berarti buat kamu semua. Ya, gitu. Nah, hak-hak suami anak ini wajib ditunaikan dengan baik. Kan itu titipan. Karena itu titipan. Tidak boleh si istri mengambil jatah anaknya kalau anaknya belum tercukupi. Tidak boleh. Harta anak
itu milik anak. Harta anak itu milik anak. Termasuk kalau misalnya si anak mendapatkan harta dari neneknya, dari saudara-saudaranya, maka si istri hanya boleh menyimpan. Si ibu hanya boleh menyimpan dan mengarahkan tasarrufnya. Karena anak-anak ini hukumnya hukum safi. Anak-anak hukumnya hukum safi. Hanya menyimpan dan membantu tasarruf. Miliknya milik siapa? Milik anak-anak. Kalaupun menjadi milik keluarga, bukan milik istri, tapi milik ayah. Harta anak-anak, bahkan jiwa anak-anak itu sendiri milik bapaknya, bukan milik ibunya. Secara jiwa, kepemilikan. Makanya walaupun si anak tinggal bersama istri, yang menafkahi itu siapa? Tetap bapaknya. Karena secara kepemilikan milik bapaknya. Begitu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian si ibu ini ketika lebaran jadi aji mumpung. Wah, banyak duit, bocah. Sini, titipin sama ibu. Wah, akadnya nitip ya, akadnya ya. Anak ini harta anak. Ya, harta anak. Si ibu boleh mentasarufkan buat anak. Boleh mentasarufkan buat anak. Buat kemaslahatan mereka, buat makan mereka. Tidak masalah, tapi jangan ngambil jatah mereka. Jangan ngambil jatah mereka. Begitu, ya. Ini satu hal yang sederhana tapi sering luput. Mengira bahwa harta anak itu harta orang tua. Kalau harta anak, harta ayah, iya. Jadi si ayah ini kalau misalnya miskin, nggak dinafkahin sama anaknya, boleh nyuri harta anaknya. Ambil sendiri. Misalnya ada kunci mobil, ambil aja mobilnya. Kenapa mobil saya? Ini nggak pernah nafkahin saya bawa mobil aja. Bawa aja mobilnya dijual. Boleh. Sah. Ya bapak. Ya, tapi ibu nggak berhak. Tapi ibu nggak berhak mengambil harta anaknya. Ibu berhak mengambil harta suaminya hanya sekadar cukup memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Jadi kalau misalnya tidak diberi nafkah, si istri nggak dikasih nafkah nih. Tapi dia tahu tempat nyimpen duit suaminya. Jadi si istri ini pintar nyari duit gitu ya. Pintar nyari duit suaminya gitu di rumah. Jadi cari istri jangan yang pintar nyari duit, terhabis duit. Pintar nyari duit, kemudian diambil untuk kebutuhan makan dia, halal tidak halal. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Hindun ketika protes curhat pada Nabi. Wahai Nabi, ini Muawiyah, Abu Sufyan ini pelit banget ya. Tahu istrinya udah kelaparan, nggak pernah dikasih nafkah. Kalau bener-bener lapar baru dia ngeluarin duit. Kata Nabi apa? Ambil secukupnya. Boleh, ambil secukupnya. Ambil secukupnya. Begitu. Ini berkaitan dengan bagaimana istri menjaga harta suami, termasuk menjaga kehormatan suami. Termasuk di dalamnya adalah menjaga kehormatan suami. Kenapa kemudian si istri dilarang berpuasa sunnah apabila suaminya melarang? Ini berkaitan dengan kehormatan suami. Khawatirnya si suami sedang meninggi syahwatnya, lalu kemudian dia bingung mesti kemana. Akhirnya melakukan perbuatan tercela, baik itu yang makruh, yang haram, bahkan dosa besar, dikhawatirkan. Maka cara menjaga kehormatan suami adalah mengikuti permintaan suami dalam hal tersebut. Karena laki-laki itu logikanya katanya 99 ya, rasanya 1. Itu dalam keadaan normal. Tapi dalam keadaan syahwat meninggi terbalik. Logikanya 1. Syahwatnya 99. Hilang logikanya laki-laki itu. Makanya ada istilah di anak-anak muda, syahwat meninggi, logika menurun. Dan itu benar adanya. Laki-laki seperti itu. Makanya mesti dijaga. Sebagai seorang istri harus bisa menjaga suaminya supaya tetap berada pada track yang halal saja. Begitu. Itu diantara menjaga kehormatan. Termasuk yang lebih dari itu. Misalnya menjaga keburukan aib suaminya, keluarganya, tidak membicarakannya kepada orang lain.
kecuali dalam rangka mencari solusi. Boleh berbicara kepada wali, boleh berbicara kepada pengadilan. Tapi dalam rangka mencari solusi, bukan cuma ngomongin doang. Bukan cuma melampiaskan syahwat gibah. Jadi sebagai seorang istri tidak boleh menggibah suaminya. Ini kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi ngumpul, ya, bukan muji-muji suami, tapi jelek-jelekin suami. Ini bahaya. Kamu suami begini ya, enak kelihatannya. Oh, kata siapa aslinya nggak begitu kok. Nah, gitu. Aslinya aja gitu. Ternyata sama aja suami kita ya. Ternyata wah, terus. Bahaya itu. Bahaya. Ya. Bahkan ada sebagian istri yang sengaja ngejelek-jelekin suaminya di depan umum karena khawatir. Karena khawatir apa? Karena khawatir si suami ini dilirik oleh wanita-wanita lain sehingga nikah lagi katanya. Ini bahaya. Jadi dia rela menggibah suaminya. Makanya katanya, jangan suka ngomongin kebaikan suami. Ntar yang lain pada naksir. Jadi udah yang jelek-jelek aja. Biar gak pada suka sama suami kita. Wah, bahaya. Nggak perlu ngomongin apapun, diam saja. Diam saja. Dan itu adalah ujiannya para istri. Ujiannya para istri. Ya. Ketika pulang ke rumah keluarganya, pasti ditanya sama orang tua. Saking sayangnya orang tua sama anak perempuan. Gimana perlakuan suamimu? Wah, itu berat jawabnya. Bisa tidak menjaga kehormatan suami. Ingat, bahwa kehormatan paling besar yang mesti dijaga oleh seorang perempuan ketika menikah adalah suaminya, baru ibunya, baru ayah. Tidak terbalik. Tapi laki-laki selamanya akan menjadi anak ibunya. Laki-laki selamanya akan tetap menjadi anak ibu. Perempuan tidak. Ketika menikah, kehormatan yang pertama kali wajib dijaga selain dirinya sendiri adalah suaminya. Jadi kalau misalnya ingin tahu hak suami terhadap istri, tinggal timbang saja hak orang tua kita itu seperti apa. Jadi misalnya perempuan nanya nih, Ustaz, sebetulnya kewajiban istri terhadap suami kayak gimana sih? Maka mudah sekali mencernanya. Bayangkan saja kewajiban anak terhadap orang tua kayak gimana. Misalnya kebayang nggak? Kebayang. Tapi tak kebayang. Kewajiban anak terhadap orang tuanya kebayang. Kebayang. Zema kebayang. Kebayang semuanya. Sairah, Fatia kebayang. Kewajiban anak terhadap orang tuanya. Anissa kebayang. Kewajiban anak terhadap orang tuanya. Nah, kewajiban istri terhadap suami itu lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Hak suami kepada istrinya lebih besar daripada hak orang tua terhadap anaknya. Bayangin aja, seberapa besarnya berarti kewajiban yang harus dilakukan. Maka pilih-pilih cari suami. Benar-benar yang siap kita taat kepadanya, begitu. Bukan sekadar saling cinta. Cinta itu tumbuh dengan ketaatan. Cinta itu tumbuh dengan ketaatan. Tenang aja. Yang penting siap untuk taat padanya 100%. Siap menjaga kehormatannya. Jadi ketika milih suami itu, kira-kira siap nggak nih menjaga kehormatan dia? Siap nggak menjaga aibnya? Siap nggak untuk menaatinya? Itu yang harus dipikirkan. Bukan sekadar suka nggak suka, bukan. Bukan sekadar kaya nggak kaya, bukan sekadar good looking atau enggak. Tapi kita siap nggak? Sebagai seorang perempuan siap tidak untuk melakukan itu semuanya? Kalau siap terima, iya. Maka ketika ada seorang laki-laki datang melamar, kemudian perempuan atau keluarga wanita menjawab iya, artinya apa? Artinya siap menyerahkan seluruh kehidupan perempuan tersebut kepada laki-laki tadi. Perkara yang sangat besar. Dan bagi laki-laki ketika akan mendatangi seorang wanita untuk dinikahi, maka artinya apa? Artinya siap menanggung beban kehidupannya dunia akhirat. Dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Dunia akhirat. Siap tidak membawanya, menyelamatkan hidupnya dalam kehidupan dan akhirat. Ya, besar, perkara besar. Jadi nikah itu perkara besar. Orang zaman sekarang kayaknya yang lagi semangat-semangat nikah muda itu jarang yang pikir-pikir ke arah sana. Pokoknya nikah aja dulu gitu. Enggak. Dia pikirkan hal yang seperti ini. Karena ini masalah fikih, masalah syari, masalah syariat. Ya. Bukan cuma enaknya aja. Ada tanggung jawab besar di sana.
Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Allamah Ba'alawi mengatakan bahwa di antara kewajiban istri apa? Jangan keluar rumah tanpa seizin suaminya. Keluar rumah itu dilarang tanpa seizin suami. Apalagi kabur. Kabur ke orang tuanya, ke temennya, nginep di hotel tanpa sepengetahuan suaminya. Ini banyak sekarang para istri itu kalau ngambek dikit-dikit pulang. Apalagi kalau rumahnya dekat sama orang tuanya. Meninggalkan rumah yang disediakan suaminya untuknya. Pulang sendiri begitu kan. Kemana istrinya? Ya, pasti suaminya nggak mungkin ngejelek-jelekin, istri saya lagi kabur. Ya kan? Lagi pulang dulu, lagi ada urusan sama keluarga. Ya. Mas Sugeng, kalau istri antum kabur ke rumah orang tua, disusul nggak? Ki, disusul nggak Ki? Susul. Kenapa disusul? Kenapa disusul? Atau pertanyaan diganti deh, wajib diambil lagi nggak itu istri antum? Wajib diambil lagi nggak? Wajib disusul nggak? Istri pulang ke rumah orang tua, antum wajib nggak itu mendatangi dia untuk membawa dia pulang? Wajib nggak? Rafi, wajib nggak Fi? Nggak tahu, mana tahu Rafi, nggak ngerti. Fi, wajib nggak? Istri antum misalnya nikah, tapi naudzubillah, jangan saya punya istri yang begitu ya, jangan antum lah. Orang nikah, ya, jangan nyontohin antum, ngedoin yang buruk lagi dikiranya. Nyontohin yang jelek mau orang lain aja lah. Si fulan nikah, kemudian istrinya itu kabur ke rumah orang tuanya gara-gara marah. Ya kan perempuan kan kalau ngambek begitu, berlindung kepada orang tua, berlindung kepada orang tua, berlindung kepada orang tua gitu. Ini jangan dibiasakan kalau udah nikah ya. Jangan sampai jadi perempuan seperti itu. Tapi kejadian misalnya salah seorang perempuan ini pulang ke rumah orang tuanya, pertanyaannya Vi, suaminya wajib buat nyusulin nggak? Ngambil lagi? Atau biarin aja dia pulang beramat? Mana? Wajib dipanggil lagi nggak? Wajib diambil lagi nggak? Yang wajib adalah orang tua, wajib mengantarkan kembali kepada suaminya. Tapi orang tua zaman sekarang nggak ngerti syariat, malah disuruh udah di sini aja, kalau masih begini aja ada masalah mah, sama aja orang tua. Nggak bener. Rata-rata gitu kan orang tua, kalau lagi ada masalah, orang tua tahu anaknya pulang sendirian, nggak sama suami, pasti lagi ada masalah. Nggak perlu cerita. Nggak perlu cerita. Orang tua itu peka, maka jangan tampakkan hal tersebut. Sejahat-jahatnya suami kalau misalnya masih kenal agama nggak akan sekejam Fir'aun insya Allah. Tapi Asiyah bisa lebih bersabar dibandingkan wanita hari ini. Ya kan? Begitu. Jadi jangan sampai dikit-dikit keluar, apalagi hangout sama teman-teman nggak izin sama suami. Suami pulang rumah berantakan, itu kan. Kotoran ayam di depan rumah. Istrinya lagi main sama teman-temannya, Masya Allah. Karena ada kan ibu-ibu sosialita yang seneng main itu. Senengnya itu ngumpul, ngabring sama teman-temannya tanpa seizin suami. Apalagi yang lebih parah, kemudian teman-temannya di sana ada laki-laki bercampur baur. Kemudian biasanya yang bikin masalah itu masalah reuni, bikin masalah tuh biasa reuni itu. Tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Maka istri wajib selalu meminta izin pada suaminya apabila akan keluar rumah. Apakah setiap keluar rumah 100%? Tidak, kecuali ke tempat-tempat yang dekat. Yang apabila suaminya mengetahui, maka suaminya pasti ridho. Jadi yang secara umum, secara keadaan biasa, suaminya pasti enggak akan marah istrinya ke sana. Misalnya istrinya ke warung, istrinya ini ke pasar, istrinya ini ya pokoknya deket-deket. Walaupun kalau pengen dapat pahala, bilang sama suami. Kalau pengen dapat pahala, walaupun cuma ke warung beli cabai.
Assalamualaikum, Mas, izin mau ke warung, mau beli cabai. Subhanallah. Solehah luar biasa terus gitu. Dipertahankan kalau punya sih kayak gitu. Pertahankan sampai hari kiamat. Harus dipertahankan sampai hari kiamat. Mau keluar rumah, pokoknya nggak berani keluar gerbang rumah kecuali izin sama suaminya dulu. Bahkan kalau perlu bukan WA, telepon. Assalamualaikum, kenapa? Ini ada yang ngajak pengajian di rumah Ibu Fulan. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau jauh, jelas wajib minta izin. Mau pulang ke rumah orang tuanya misalnya, minta izin. Yang namanya izin beda sama memberitahu. Ini sudah sering saya katakan ya. Izin itu beda sama memberitahu. Bukan pas udah nyampe pasar, oh iya saya izin ke pasar, sekarang udah di pasar. Itu namanya bukan izin, itu kasih tahu. Ya, itu namanya ngasih tahu, bukan izin. Bismillah. Izin itu tidak melakukan kecuali setelah ada izin. Meminta izin itu berarti kita tidak melakukan kecuali setelah diizinkan. Begitu. Perhatikan bahwa istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya, yang membuat suaminya nggak ridho, maka dinilai durhaka, nusyuz. Apa nusyuz? Nusyuz itu salah satu dosa besar. Dosa besar, kabair. Jadi bukan perkara yang kecil, bukan dosa kecil. Mungkin suaminya ngebentak-bentak. Suami ngebentak istri, dosa nggak? Dosa. Dosa besar bukan? Bukan. Dosa kecil. Dosa kecil. Ngebentak itu dosa, tapi dosanya bukan dosa besar. Nggak ada kisos kan ngebentak? Nggak ada. Kecuali kalau sudah mukul fisik, itu dosa besar. Ya. Cuma ketika suami dosa besar sekalipun, jangan dibalas dengan dosa yang besar lagi. Suaminya mukul, dibalas dengan nusyuz. Enggak. Konsekuensinya apa kalau istri nusyuz? Konsekuensinya si istri ini tidak ada lagi kewajiban untuk dinafkahi suaminya. Maka ketika si istri pulang, misalnya ke rumah orang tuanya, tadi cerita Mas Sugeng misalnya, istrinya, bukan Mas Sugeng, naudzubillah. Jangan, naudzubillah punya saya begitu, Bang. Naudzubillah sama naudzubillah. Soalnya saya greget kalau misalnya ada suami cerita gitu, istri saya pulang sendirian. Terus kata orang tuanya malah disuruh di sana. Orang tuanya sama, pengen ngejitak orang tua yang begitu. Ya orang tua kok malah ngebiarin mah, udah di sini aja katanya. Apa jangan pulang dulu? Masya Allah, ini orang tua kok begitu? Harusnya diantar. Saya nggak mau tahu urusan rumah tangga kalian, jangan bawa-bawa kami ke dalam neraka gitu. Itu harusnya. Kamu sebagai suami harus menjaga istrimu dari api neraka, dan kamu sebagai istri ketaatan bukan lagi pada orang tua tapi kepadanya. Kamu masih sanggup ngejaga anak saya dari neraka? Nggak sanggup, udah pulangkan, ceraikan. Gitu. Jadi mertua itu harus tegas. Jangan malah udah di sini aja. Kalau sudah tahu si suaminya memang nggak bisa ngejaga anaknya, bukan cuma disuruh tinggal di situ, tapi suruh cerai. Dan wajib orang tua menyuruh cerai kalau memang itu akan membahayakan anaknya. Jangan disuruh cerai, nggak boleh, tapi ngajarin durhaka. Nggak aneh. Jangan cerai, sabar aja, tapi gak usah kesana dulu. Itu bukan ngajarin durhaka berarti. Ya, bukan sabar berarti. Kalau sabar suruh pulang. Suruh pulang. Karena rumah atau tempat tinggal istri adalah apa yang disediakan suaminya. Begitu. Jadi rumah orang tuanya bukan lagi rumah tempat tinggal dia sebetulnya. Jadi ketika misalnya si istri ini pulang ke rumah, nggak disusul-susul suaminya, nggak apa-apa. Suaminya tidak berdosa. Nggak ngasih nafkah buat istrinya, nggak apa-apa, nggak berdosa. Suaminya nikah lagi kemudian, nggak apa-apa, nggak berdosa juga. Tapi kalau begitu langsung jadi perang dunia ketiga. Yang ada perang dunia ketiga. Nah ini pentingnya bagi seorang suami ataupun istri untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga. Jangan sampai melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan dirinya ke dalam dosa besar yang berkaitan dengan hak dan kewajiban rumah tangga. Begitu. Dan ini hanya secara umum, hanya garis besar saja.
Ya, mudah-mudahan nanti bisa dalam kesempatan yang akan datang lebih detail di pranikah di bab hak. Tapi nggak tahu ya, cuma berapa jam sih waktunya? Sejam setengah? Ya nggak akan nyampe. Sejam setengah sama aja sama ini berarti singkat doang. Kalau nggak cukup dilanjut. Soalnya itu hak dan kewajiban istri suami itu masya Allah. Satu kitab itu, Udulujen kitabnya judulnya harus. Tambah apa? Oh, kemarin belum walimah, Ustaz Sandi? Waduh, yang ini maksudnya yang apa namanya yang sekarang ini ditambah walimah. Kemarin walimahnya sampai apa? Ada pada walimah ada? Belum. Nah, kemarin materinya apa sebenarnya? Mahar doang? Kenapa nggak dilanjutin aja? Oh. Ya khair insyaallah. Kalau yang malam zafaf nggak akan terlalu panjang lebar, apalagi yang hadirnya nanti yang masih jauh usia pernikahannya, ya saya bahasnya permukaannya aja, nggak bisa lebih dalam. Makanya kemarin saya nanya kan ke anak-anak yang baru itu kan banyak tuh ya, semester 2, semester 1 ya. Semester 1 saya nanya siapa yang nikahnya kurang dari 5 tahun. Target nikahnya kurang dari 5 tahun dari sekarang. Belum ada ternyata. Kalau nggak salah yang angkat yang insya Allah, tapi insya Allah ragu itu Bang Niko aja ya. Tapi ragu-ragu. Kalau akhwat itu 2 orang, tapi itu juga insya Allahnya ragu-ragu. Kak Mela sama Oci. Itu pun ragu-ragu. Itu kan 20 tahun ya kalau nggak salah ya. Itu pun sambil hehehe gitu ya, sambil hehehe gitu. Meragukan gitu insya Allahnya itu ya. Karena kalau masalah malam zafaf memang benar-benar buat orang yang akan benar-benar menikah. Jadi kalau memang antum target nikahnya masih jauh, ya udah paling ya ini aja apa saya ngobrol ringan aja berarti. Gak usah ngasih materi yang berat-berat ya, paling plus walimah. Banyak diskusi aja lah. Saya nggak akan nyiapin PowerPoint lah ya. Ya paling PowerPoint-nya benar-benar poin-poinnya aja, poin-poin pentingnya aja. Untuk yang besok. Kecuali kalau yang nanti hak dan kewajiban, nah itu kayaknya butuh panjang gitu. Makanya harusnya itu satu kelas khusus perempuan, hak kewajiban istri, satu kelas khusus laki-laki, hak dan kewajiban suami. Jadi supaya nggak saling menuduh dan menyalahkan. Biasanya kalau campur itu pas giliran hak suami, ya suami, pas giliran kewajiban suami, para akhwat, gitu kan ya. Pas giliran kewajiban istri, para suami, para ikhwan ya Pak. Jadi jangan dibolak-balik. Khair, seperti itu. Dan kalau sudah nusyuz, maka artinya si suami boleh kalaupun menceraikan, ya. Kalau misalnya sudah nusyuz kemudian melakukan perbuatan tersebut berulang, boleh memukul. Kalau misalnya sebelum menceraikan, boleh memukul. Sama seperti seorang ayah memukul anaknya tanpa boleh mencederai. Namun memberinya peringatan terlebih dahulu itu diutamakan. Misalnya dengan mengatakan apa? Kalau dalam kitab Uqudul-Ujin itu wajib mengatakan pada istri yang nusyuz, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Wah, kalau misalnya suami bilang gitu ke istri ini banyak yang Allah sama aja nih. Sama aja sama-sama ini. Kayak gitu rata-rata gitu. Kenapa? Karena suami dan istri itu karena kebanyakan istri menilai suami itu setara dengan dirinya. Beda ketika si istri atau seorang anak dengan orang tua. Apalagi kalau usianya dekat. Wah, ini. Makanya dianjurkan usia yang jauh. Usianya jauh saja, misalnya 5-6 tahun ya, itu istri rata-rata menganggap setara dengan suami. Apalagi kalau bedanya cuma 1-2 tahun. Apalagi kalau lebih tua istri, wah, berat, makin berat tugasnya. Makin berat. Ya ringan kalau istrinya termasuk istri yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ringan menjalankan. Begitu ya. Tapi kalau enggak ya berat. Begitu. Jadi Mas Sugeng nyarinya mendingan yang 10 tahun gitu. Bedanya. Antum berapa tahun sekarang? 21. Berarti calon antum itu baru berusia 11 tahun. Masih kecil, tenang, masih jauh.
Enggak, seenggaknya 5 tahun. Idealnya 5 atau 6 tahun. Itu ideal. Jadi kalau bedanya 5 atau 6 tahun itu pas gitu. Tapi tetap pasnya itu pas seimbang derajat akhirnya. Tapi kalau dia kurang dari 5 tahun, perbedaannya itu biasanya cenderung lebih dewasa istri nantinya. Jadi nanti qawamahnya agak sedikit hilang. Ya kecuali tadi istrinya adalah istri yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu beda. Pasti ringan. Walaupun lebih tua, lebih dewasa ringan. Seperti Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Berakhir kitab Sulamut Taufiq bab muamalah dan munakah. Apabila ada pertanyaan, ada tanyakan? Gimana Zema? Ya. Yes. Kalau istri pulang ke rumah orang tuanya, maka wajib bagi orang tua istri buat mengembalikannya. Bagaimana kalau suami pulang ke rumahnya? Terserah suami itu. Nggak ada urusan. Suami mau kemanapun bebas, tidak terikat dengan istri. Karena suami tidak dimiliki istri, tapi istri dimiliki suami. Jadi ada sebagian istri yang menganggap bahwa suami adalah miliknya. Itu tidak tepat. Karena tidak ada kepemilikan, baik harta ataupun jiwa dari istri ke suami. Bahkan yang ada sebaliknya. Kalau misalnya mau milik-milikan gitu ya, istrilah yang milik suami. Makanya istri nggak boleh keluar rumah, harus izin pada suaminya, dan sebagainya. Begitu. Kenapa? Karena dari sisi hak, sudah dipenuhi oleh suami semuanya. Nafkah ini, nafkah itu, kemudian pendidikan, pembinaan, semuanya sudah dipenuhi oleh suami. Begitu. Jadi tidak butuh istri ini untuk keluar rumahnya sebetulnya. Kalau memang benar-benar dicukupi oleh suami. Tidak butuh. Ya walaupun kadang-kadang istri juga butuh refreshing. Maka ini berarti salah satu bagian dari nafkah Nafkah emosional berarti ya. Karena katanya benar ya, kalau perempuan itu pengen lihat barang-barang itu seneng gitu kan ya. Walaupun nggak ada niat beli, cuma seneng aja lihat-lihat. Lihat emas, lihat perhiasan, lihat tas, lihat baju, baju lucu gitu kan. Ya suami harus peka kalau udah begitu, oh iya pengen. Suami harus peka. Begitu. Jadi suami tidak masalah mau dia keluar segala macam, yang penting dari sisi nafkah tidak terlantar istri dan anak-anak. Misalnya suami pulang ke rumahnya, maka yang penting istrinya tidak terlantar sama anak-anaknya. Kalau ninggalin duit harus cukup tuh selama dia pergi. Kalau tidak meninggalkan harta, maka berdosa suami. Istrinya nggak bisa makan, anaknya nggak bisa makan, sedangkan si istri nggak boleh keluar rumah tanpa seizin suami kan? Maka berarti kalau demikian suami tersebut zalim. Suami tersebut zalim. Tapi kalau suami keluar, istrinya masih dalam keadaan aman, rumahnya nyaman, tempat tinggalnya enak, kemudian juga dari sisi makan ada, harta ada, kebutuhan terpenuhi, tidak masalah. Tidak masalah. Makanya Al-Imam Al-Jazari, kita dengar biografinya, beliau keliling dunia. Antum siap gak tuh jadi istri para ulama kayak gitu? Tinggal bertahun-tahun. Imam Al-Jazari kan terpisah dengan anaknya 20 tahun. Dengan istrinya puluhan tahun. Masya Allah. Ya, begitu. Tinggal di Mesir 5 tahun, tinggal di Syam 5 tahun, tinggal di Turki 8 tahun. LDRan. Enggak ada kewajiban buat Ibnu Jazari untuk selalu menemui istrinya. Yang penting adalah tercukupi. Dari sisi tempat yang 10 tadi tercukupi, ya, yang penting itu. Kemudian dari sisi mental, biologis dan lainnya juga tercukupi. Allahu taala. Begitu. Ada tanyakan lagi? Gimana, Kak Saira? Ada tanyakan lagi?
Boleh, silakan. Hmm. Hmm? Bisa gitu. Kalau pertanyaannya adalah minimal pengetahuan apa, ilmu apa yang dimiliki oleh seorang suami apabila kemudian bisa dijadikan pertimbangan calon istri menerima atau tidak. Yang pertama jelas ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ini itu apa? Ilmu yang berhubungan ibadah-ibadah yang fardu. Dia harus sudah menguasainya. Dia sudah faham toharoh, dia sudah faham sholat, dia faham fikih zakat, dia faham fikih haji. Dan kemudian dia faham fikih suami istri. Selesai. Selesai, udah itu saja. Enggak butuh sampai paham ilmu qiraat atau enggak ilmu tajwid sampai dalam ilmu tajwid, yang penting Al-Fatihahnya enggak ngubah makna, selesai. Kan itu berkaitan dengan keabsahan sholat. Ya. Yang penting qori, jangan ummi. Jangan mau nikah sama laki-laki ummi. Masa ntar dia yang jadi makmum. Pas tahajud atau pas sholat sunnah, habis akad ke kamar pengantin, suaminya maju misalnya, lahan jali semua, nggak lucu. Al-Fatihah lahan jali. Terus tiba-tiba istrinya bilang pas selesai salam, "Mas, sholatnya nggak sah." Nggak lucu kayak gitu. Ya. Jadi ilmu yang fardu ain. Ilmu yang fardu ain. Nggak butuh pengetahuan yang detail, yang panjang, luas, lebar, tidak butuh. Yang penting dia faham apa yang difardukan atasnya dari ibadah, muamalah, munakahat, udah selesai. Makanya kalau misalnya kita ingin mencari tahu keadaan si calon suami, tanya aja. Atau misalnya yang pertama, ketika pertama kali datang, suruh baca Al-Fatihah dulu. Oh, iya. Suruh baca Al-Fatihah dulu. Kalau misalnya berantakannya tuh luar biasa, ya udah nggak ada harapan, ini kayaknya setahun nggak akan ada harapan, nggak usah, skip langsung. Tapi kalau misalnya wah ini kayaknya masih gampang diperbaiki, kasih tugas, saya akan menerima tapi dengan syarat perbaiki bacaan Al-Fatihah. Biasanya semangat dia, biasanya semangat. Kalau serius semangat, karena laki-laki akan menjadi imam. Ini bukan permintaan yang ngawang-ngawang, itu bukan permintaan yang apa, itu aja. Atau misalnya ditanya kewajiban suami apa saja, terus kalau misalnya pertanyaan kayak tadi, kalau misalnya istri, atau kalau mau cari kasus-kasus tertentu, kalau istri begini harusnya sikapnya bagaimana, nanti kita bisa tahu dia ini orangnya kasar atau tidak, begitu. Misalnya begini, kalau misalnya si istri capek nggak mau beres-beres rumah, ya, rumah berantakan, kira-kira sikap mas kayak gimana nanti kalau udah menikah. Nah, ini menunjukkan dia paham nggak sebetulnya kewajiban istri apa saja, kan? Begitu. Negurnya bagaimana? Nanti kalau misalnya ketika sudah menikah beda dengan jawaban yang diberikan, itu bisa jadi senjata. Mas, dulu ingat nggak waktu saya nanya sebelum pernikahan? Mas, itu jawabannya nggak seperti yang sekarang mas lakukan loh. Ittaqullah mas. Kayak gitu. Kalau suaminya takut sama Allah, ya pasti akan langsung bertakwa pada Allah. Begitu ya. Wallahu ta'ala khair hakana. Demikian pula cari calon istri, boleh tanya-tanya, tapi nggak terlalu penting ya. Karena suami itu boleh menikah dengan calon istri yang bagaimanapun, silahkan. Yang penting antum sanggup udah bersamanya. Karena yang bertanggung jawab bukan dia terhadap antum, tapi antum terhadap dia. Makanya seorang laki-laki boleh mencari budak buat menikahi. Kalau memang wanita-wanita merdekanya itu udah susah gitu dinikahi, kita cari budak aja yang gampang lah, beli kemudian nikahi. Itu kan udah benar-benar apa sih, tingkat yang paling rendah banget gitu ya. Boleh, laki-laki boleh. Tapi perempuan nggak boleh. Perempuan harus mencari yang di atasnya. Jadi kufu itu buat perempuan, bukan buat laki-laki. Dibahas belum masalah kufu? Hah?
Harusnya udah nyampe kufu, harusnya kan udah mau nikah nih, perjalanan daurah pranikahnya itu. Ketika nyari calon, siapa yang bahas nyari calon? Nyari calon itu harus sekufu, paham? Terus apa makna kufu? Setara. Buat siapa? Buat perempuan saja, laki-laki nggak penting. Buat perempuan saja. Kufu itu buat perempuan, bukan buat laki-laki. Laki-laki boleh menikah dengan perempuan budak. Tapi perempuan, boleh. Perempuan yang merdeka, beli budak deh. Buat saya nikahin, nggak boleh. Nggak boleh. Harus setara atau di atasnya. Dalam hal apa saja kufu? Kesetaraan dalam hal apa saja? Tahu nggak? Udah dibahas belum? Wah, harusnya dibahas, itu penting itu. Fikih kufu itu penting itu. Masa nggak dibahas sih? Nggak dibahas atau udah lupa? Oh, lebih ke perang pribadi ya. Fikihnya enggak gitu ya. Saya pernah nulis kalau nggak salah. Itu penting itu, karena banyak orang yang nggak paham masalah kufu. Dikiranya laki-laki juga harus nyari sekufu. Nggak perlu. Ya kufu itu kafaah kan. Artinya mampu atau cocok, sekualitas, berkualitas, sepadan. Yang pertama, kufu dari sisi fisik. Maksudnya apa? Selamat dari penyakit fisik, dari aib, dari cacat. Ini yang pertama. Laki-laki boleh enggak nyari perempuan yang cacat? Boleh, terserah. Misalnya saya pengen nyari perempuan yang buta aja lah, karena saya tahu saya wajahnya jelek, nyari perempuan yang buta aja, tapi yang cantik. Gak apa-apa, silakan. Tapi perempuan, jangan. Kalau selama sehat, jangan nyari yang suami cacat. Jangan. Tapi laki-laki boleh. Begitu. Boleh. Tidak masalah. Apalagi kalau penyakit fisiknya penyakit fisik yang dalam tanda petik menjijikan. Kudis, kurap, lepra. Yang membuat pasangan itu nggak menarik untuk melihatnya, maka itu jangan dipilih. Jadi boleh menilai fisik seseorang. Karena itu fitrah. Tapi bukan yang utama. Makanya kalau misalnya ada yang ingin datang kepada antum dan antum belum tahu wajahnya, jangan tanya yang lain dulu. Pengen ketemu aja dulu gitu. Saya pengen tahu wajahnya seperti apa. Terutama laki-laki. Ada perempuan nih, saya nggak nanya apanya lah, soleh segala macam, nggak penting dulu. Itu bukan nggak penting, itu di belakang. Yang penting saya pengen tahu wajahnya dulu. Kalau oke lanjut, kalau enggak skip aja. Daripada nanti udah lihat apanya, biodatanya mentereng, kemudian nolak gara-gara wajah nggak lucu jadinya. Kemarin semangat lihat biodata, pas lihat wajah nggak semangat. Nah, makanya wajah dulu yang diminta. Ya. Ketika wajah oke, ngelihat biodata kurang, wajar nolak karena kepribadian gitu kan. Sebenarnya wajahnya oke, cuma di sini ada kepribadian yang kurang. Nah, jadi dari sisi si akhwatnya pun ketika ditolak nggak akan terlalu sakit. Dibandingkan dengan ketika antum nolak si akhwat gara-gara masalah fisiknya. Begitu. Jadi hal yang pertama kali mesti dilihat adalah fisiknya dulu. Ini yang pertama, aib cacat. Apalagi aib-aib yang berhubungan dengan hubungan seksual. Ini justru sangat utama. Makanya kalau misalnya ada calon suami calon istri ketika menikah ternyata aibnya, cacat fisik berhubungan dengan seksual, itu boleh fasakh. Nikahnya boleh batal saat itu juga. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Boleh batal saat itu. Sebelum akad gak ngomong, pas sudah akad tahu ternyata si calon suaminya apa? Lemah syahwat gitu ya. Pas malam pertama gak diapa-apain, istri bingung. Kok gak apa-ngapain? Ternyata dia cerita, oh saya sebetulnya gak bisa. Wah, batal pernikahan, selesai. Batal pernikahan. Fasakh istilahnya. Fasakh nikah. Dan itu kalau sudah fasakh, udah nggak ada masa iddah. Karena belum diapa-apain. Dan talaknya talak ba'in, nggak bisa rujuk. Nggak bisa rujuk lagi. Penting. Jadi cari laki-laki yang selamat fisiknya. Jadi boleh cari yang good looking, boleh.
boleh, silahkan. Cuma subhanallah ya, luar biasa perempuan itu walaupun good looking itu jadi pertimbangan, tapi biasanya nggak jadi pertimbangan utama, betul ya? Yang penting apa? Kasaira yang penting apa? Kemudian yang kedua, yang kedua cari yang iffah. Apa itu iffah? Menjaga kehormatan, bukan pelaku dosa besar, bukan orang yang suka gonta-ganti pacar. Maka ditanya udah pacaran berapa kali? Kalau udah banyak pak, harus ini apa namanya? Harus warning gitu. Waduh, ini playboy ini nih. Bahaya. Tapi kalau misalnya dia menjelaskan ya dulu saya pernah pacaran tapi sekarang alhamdulillah udah tobat. Nah, itu juga bisa jadi bahan pertimbangan. Iffah, menjaga diri. Dilihat dari si pakaian, apakah auratnya tertutup atau tidak, itu kan bagian dari iffah. Ya. Jadi kemana-mana nggak pakai celana kolor gitu kan. Anak-anak muda zaman sekarang kan kemana-mana pakai celana pendek gitu kan ya. Nah, bukan diusahakan, jangan cari yang begitu. Cari laki-laki yang memang bisa menjaga dirinya. Begitu. Jadi sangat diutamakan. Apakah berarti laki-laki boleh nyari perempuan yang biasa-biasa? Nggak masalah sebetulnya kalau mau, silahkan. Tapi yang jadi masalah adalah sanggup tidak membimbingnya untuk ke arah yang lebih baik. Itu yang penting. Sanggup tidak membimbingnya ke arah yang lebih baik. Nggak apa-apa lah. Udah selesai ini, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, merdeka, bukan budak. Buat siapa? Buat perempuan lagi. Perempuan semuanya ini. Laki-laki boleh nyari budak? Boleh. Silahkan nyari budak. Karena zaman dulu, ya, di zaman masih ada perbudakan, nyari budak dengan nyari istri lebih gampang nyari budak. Kenapa? Nyari budak itu gampang, tinggal ke pasar, tinggal beli, pilih. Saya mau yang ini aja. Bawa pulang, selesai. Nggak ada ritual segala macam. Zaman dulu begitu. Di zaman sekarang nyari budak malah tambah susah. Maksudnya, misalnya Mas Sugeng mau nyari perempuan, lebih susah nyari wanita kota atau wanita desa? Perempuan di perkotaan atau di perdesaan? Lebih susah mana? Lebih susah di kota kan? Nah, maka boleh nyari yang di pelosok-pelosok desa yang yang sederhana, yang benar-benar mereka itu kehidupannya terkait dengan alam gitu ya. Benar-benar sederhana gitu ya. Pedalaman, silakan, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau perempuan enggak. Kenapa? Karena berkaitan dengan orang yang keempat. Apa yang keempat? Nasab, garis keturunan. Makanya perempuan ahlul bait, para ulama memakruhkan menikah dengan laki-laki yang bukan ahlul bait, keturunan Nabi. Perempuan yang keturunan Nabi atau keluarga Nabi dimakruhkan menikah dengan laki-laki yang bukan keluarga Nabi. Tapi laki-laki keluarga Nabi nikah dengan siapapun bebas, silahkan. Begitu. Makruh ya, nggak sampai haram. Kecuali kalau memang dia dilihat ada kelebihan yang lain si laki-lakinya, misalnya apa? Agamanya lebih bagus, lebih berilmu, tidak masalah. Begitu. Kemudian sebagian pendapat mengatakan apabila laki-laki ini iffah, menjaga diri segala macam, maka nasab boleh dipinggirkan dulu. Masalah nasab boleh dipinggirkan dulu. Tapi kalau di Indonesia masalah nasab nggak, dalam tanda petik nggak ada gunanya, karena udah nggak ada penjagaan nasab di Indonesia. Mau keturunan kerajaan, keturunan konglomerat ya, cuma di Indonesia nggak terlalu. Paling ya tadi keturunan Nabi atau tidak ya. Setidaknya kita semua keturunan Nabi Nuh gitu kan. Ya. Ya, nasab yang terhormat pokoknya. Nasab keluarga baik-baik, bukan misalnya bapaknya perampok, koruptor gitu, kakeknya ternyata mantan narapidana gitu kan. Itu kan bukan yang baik nasab. Bukan suku. Karena suku itu setara. Suku setara. Kecuali Quraisy. Quraisy telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quraisy itu suku yang paling mulia dibandingkan suku-suku yang lain. Karena Allah memilih dari bangsa Quraisy buat Nabi. Makanya orang Quraisy itu diusahakan jangan menikah di luar orang Quraisy. Perempuan ya, wanita Quraisy itu diusahakan tidak menikah kecuali dengan wanita Quraisy yang lain. Tapi kalau Sunda, Jawa, Minang enggak masalah. Setara. Selain Quraisy setara.
Yang kelima, pekerjaan. Pekerjaan ini maksudnya adalah bagaimana si penghasilan laki-laki itu bisa setidaknya menyamai penghasilan keluarga perempuan, atau setidaknya bisa memberikan penghidupan yang cukup, tidak jomplang, sehingga ketika perempuan itu nanti dibawa oleh suaminya nggak jomplang kehidupannya. Tapi kalau laki-laki boleh nggak nyari perempuan yang miskin pinggir jalan? Ada perempuan miskin banget, saya nikahin deh. Boleh, laki-laki tidak masalah. Tapi perempuan jangan. Apalagi kalau si perempuannya ini saudagar kaya, punya warisan banyak, udahlah nggak apa-apa, saya mau nyari laki-laki yang miskin aja. Jangan. Nanti akan terjadi keguncangan rumah tangga. Ketika si istri penghasilannya lebih besar daripada suami, maka rumah tangga akan goncang. Kenapa? Karena keluar dari fitrah. Kan fitrahnya ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Ya. Fitrahnya itu adalah laki-laki pemimpin bagi perempuan, dari siapa? Dari si nafkah. Kalau yang terjadi di keluarga penghasilan istri lebih besar daripada penghasilan suami, guncang. Guncang yang ada guncang. Begitu. Terutama di sisi suami, nanti akan hilang kepercayaan diri. Akan merasa rendah. Akan merasa hina. Lama-lama akan seperti itu ya, kecuali kalau si suaminya nggak tahu diri ya, kecuali kalau nggak tahu diri. Begitu. Termasuk pekerjaannya itu tidak terlalu jauh, nggak jomplang dengan pekerjaan keluarga perempuan. Misalnya keluarga perempuannya dokter semuanya gitu ya, ternyata laki-lakinya ini pemulung kan, jomplang banget gitu. Walaupun bukan dokter, misalnya yang dekat, misalnya guru, dekat ke dokter, nggak terlalu jauh, seperti itu. Adapun masalah fisik wajah, maka ini nggak termasuk. Jadi laki-laki yang wajahnya pas-pasan, maka tidak masalah. Kalau misalnya perempuan yang cantik-cantik, ya, seperti antunas sekalian nyari laki-laki, nggak apa-apa lah, yang wajahnya nggak mesti ganteng, nggak mesti good looking. Jadi boleh memilih yang wajahnya kata orang jelek sekalipun, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak termasuk yang diperhitungkan dalam kufu. Jadi yang diperhitungkan dalam kufu ada berapa tadi? Ada berapa? 5. Yang pertama, cifik, jangan sampai cacat. Yang kedua, ifah ini yang paling penting, karena bukti pemahaman agama seorang itu di ifahnya. Bukan di pengetahuannya, bukan, tapi di ifahnya. Yang ketiga, merdeka, bukan budak. Yang keempat, nasab, walaupun di Indonesia agak kurang diperhitungkan nasab. Yang terakhir, pekerjaan. Jangan sampai jomplang dengan keluarga perempuan. Tapi ini semuanya buat perempuan. Nyari yang setara atau lebih tinggi. Buat laki-laki nggak ada. Buat laki-laki bebas nyari yang lebih rendah. Begitu. Jadi laki-laki itu misalnya ngelihat perempuan di pinggir jalan suka, dinikahin nggak apa-apa. Ya, pokoknya saya suka, saya siap ngejaga dia, saya siap ngedidik dia, silakan. Begitu. Beda sama perempuan. Perempuan nggak bisa. Perempuan harus milih-milih. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kewajiban. Wajib. Makanya seorang wali boleh menghalangi putrinya menikah kalau tidak sekufu. Misalnya udah cinta mati nih anaknya sama laki-laki itu, padahal ada kufu yang nggak bisa tawar-menawar. Apa masalah ifah? Nggak bisa tawar-menawar. Di antara yang tidak bisa ditawar-menawar apa masalah ifah? Nggak bisa tawar-menawar sama sekali. Cacat, kalau misalnya si istri ridho, silahkan. Tapi pasti juga akan ada keguncangan. Kalau cacatnya cacat parah itu kan, keguncangan. Kemudian masalah pekerjaan, tadi sama sudah sampaikan, akan menimbulkan masalah. Paling nasab, ya tadi sudah disampaikan, nasab boleh disingkirkan selama ifahnya muncul. Budak sudah nggak ada zaman sekarang. Kalau budak juga itu haram. Haram hukumnya wanita menikahi budak. Tapi zaman sekarang sudah nggak ada. Jadi yang paling penting itu di ifah zaman sekarang ini. Karena itu yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi nggak bisa, kalau misalnya si ayah tahu, si anak ini, si ada seorang ayah misalnya, punya anak perempuan,
terus tahu si calonnya adalah orang yang tidak bisa menjaga ifah, tapi si anaknya pengen banget nikah sama laki-laki tersebut, maka wajib bagi orang tua untuk menghalanginya. Dan seorang ayah boleh menikahkan anaknya tanpa sepengetahuannya selama sekufu. Dengan syarat anaknya gadis. Anaknya gadis. Kalau janda nggak boleh, harus minta persetujuan. Tapi kalau anaknya gadis, nggak perlu minta persetujuan. Yang penting kufu, yang penting ifah. Pilihan orang tua insya Allah itu yang terbaik. Kalau beneran orang tuanya paham syariat. Kecuali kalau orang tuanya nggak paham syariat, berarti itu jadi warning. Karena belum tentu sekufu nantinya pilihan orang tua. Tapi kalau orang tua paham syariat, sudah dijamin insya Allah kufu. Setidaknya zahirnya, kelihatannya ya. Karena kita nggak bisa menilai batinnya orang, nggak bisa. Kalau misalnya harus lihat batin ya nggak bisa, itu gimana caranya? Yang penting kan kelihatannya. Yang wajib dilawan itu kelihatannya. Nanti kalau misalnya ternyata batinnya aslinya jelek ya, makanya Allah mensyariatkan apa? Cerai. Karena dikhawatirkan ada orang-orang munafik yang berlindung di balik wajah-wajah yang berseri begitu kan. Tapi ternyata dalamnya busuk. Maka ada syariat cerai, boleh minta cerai. Begitu. Untuk memberikan jalan keluar. Allahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Cukup? Baik, fanaktafi bihadza. Mudah-mudahan bermanfaat. Faqul qouli hadza wa astaghfirullah lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.